Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam tangguh dan bersatu. Teman-teman, selamat datang kembali di praktikum ABCBSC pertemuan ketujuh di materi baru, teman-teman, yaitu di bab 3 materi analisis biaya volume laba atau perencanaan laba, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini langsung aja kita bedah seperti biasa menggunakan sudut pandang 5W plus 1H. Sini kita lihat ya teman-teman, dari unsur pertama yaitu what, atau apa itu analisis CVP ya teman-teman ya. CVP itu ini ya, cost volume profit. Analisis biaya volume laba CVP adalah alat akuntansi manajerial yang mengamati hubungan antara biaya total, tetap dan variabel, volume penjualan dan laba bersih perusahaan. Nah, dalam contoh soal 1 yang akan kita bahas, instrumen utama yang digunakan adalah biaya variabel, biaya tetap, dan biaya margin kontribusi, teman-teman. Nah, di sini ada sebentar. Ini agak ini teman-teman ya. Oke. Nah, ini terus ada biaya margin kontribusi. Nanti teman-teman akan lihat ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah sisa pendapatan penjualan setelah dikurangi semua. Oke, nah lanjut alasan unsur kedua yaitu why, teman-teman, atau mengapa analisis CVP itu penting. Nah, perusahaan seperti Mark Data Computer Company, perusahaan pada contoh kasus 1 ya, itu tidak bisa menentukan target penjualan atau harga produk secara asal-asalan, teman-teman. Nah, analisis CVP itu digunakan untuk menjawab pertanyaan krusial seperti ya bagaimana sih titik impasnya atau break even point gitu. Ini adalah berapa banyak produk TechWiz yang harus dijual agar perusahaan tidak rugi. Yang kedua yaitu untuk menentukan profit, teman-teman. Itu bagaimana dampak profit jika perusahaan menaikkan biaya tetap, misal untuk meningkatkan kualitas produk seperti soal nomor 3. Nah, lalu untuk unit yang dijual, berapa unit yang harus dijual jika perusahaan mematok target laba bersih tertentu. Selanjutnya yaitu unsur who atau siapa yang menggunakan analisis CVP. Nah, analisis ini digunakan secara internal oleh manajemen perusahaan, mulai dari manajer keuangan, manajer produksi, hingga direksi. Nah, ini ya, manajer produksi itu menggunakannya untuk mengontrol biaya bahan baku dan tenaga kerja. Yaitu yang kedua untuk profit, itu di bagian profit itu digunakan untuk menentukan strategi harga jual dan target tim sales. Yaitu unsur selanjutnya yaitu when, teman-teman ya. When atau kapan gitu ya, kapan analisis CVP digunakan. Nah, ini analisis CVP paling sering digunakan pada tahap perencanaan, planning, dan pengambilan keputusan atau decision making. Nah, di sini yang pertama yaitu sebelum periode akuntansi dimulai. Nah, ini untuk menetapkan target anggaran laba. Nah, anggaran laba tahunan seperti pada contoh soal ya, teman-teman ya. Satu, yang kedua itu saat ada perubahan eksternal atau internal. Misalnya saat bahan baku naik, atau saat pemerintah mengubah tarif pajak penghasilan menjadi 25%, seperti pada soal nomor 4 contoh soal 1. Nah, yaitu unsur selanjutnya itu atau where, teman-teman, atau di mana. Nah, di mana metode ini diterapkan. Secara praktis, analisis ini diterapkan pada setiap lini produk atau segmen bisnis di dalam perusahaan. Nah, pada contoh soal 1, analisis CVP ini diaplikasikan secara spesifik pada objek segmen tunggal, yaitu produk bernama TechWiz. Dan unsur selanjutnya yaitu how, yaitu bagaimana produk ini dijalankan. Nah, ini agar lebih jelas, mari kita langsung beranjak pada contoh soal untuk melihat bagaimana materi analisis CVP bekerja ataupun digunakan. Oke, teman-teman, mungkin kalaupun memang teman-teman masih agak bingung bagaimana tadi materinya, teman-teman bisa nanti simak secara individual aja, teman-teman ya. Seperti itu. Ini biar kita lebih cepat aja sesi pembelajarannya. Oke, di sini langsung ke contoh soal, teman-teman. Ini contoh soal di bab 3 soal 1 ya. Ini ya contoh soalnya, teman-teman. Nah, di sini nih, data berikut mengacu pada satu jenis produk, yaitu TechWiz yang dibuat oleh Mark Data Computer Company. Nah, di sini harga jualnya sekian, biaya bahan bakunya sekian, biaya tenaga kerjanya sekian, dan biaya fasilitas sekian. Nah, di sini diminta ya berapa margin kontribusi per unit, berapakah titik impas dalam 1 unit dolar, dan lain sebagainya. Nah, di sini aku sudah pindahkan ya ke dalam Excel biar lebih
cepat dan juga mudah perhitungannya. Oke, di sini langsung aja teman-teman. Dari soal kan tuh diminta berapakah margin kontribusi per unit, teman-teman. Gitu. Nah, ini adalah ya margin kontribusi per unit. Margin kontribusi per unit nih ya rumusnya teman-teman. Ada harga jual dikurang biaya bahan baku langsung dikurangi biaya tenaga kerja langsung. Dihasilkan yaitu 4.000 teman-teman. Ini didapatkan dari informasi utamanya teman-teman ya. Yang ini harga jualnya 5.000. Terus ada biaya bahan bakunya ini adalah 800 teman-teman ya, yang ini biaya 800, terus dikurangi dengan biaya tenaga kerja langsung yaitu 200. Seperti itu. Jadi ibaratnya kayak apa ya, HPP-nya lah teman-teman gitu. Jadi margin kontribusi per unit itu HPP-nya. Nah, terus lanjut nih teman-teman. Yang diminta selanjutnya adalah berapakah titik impas dalam satuan unit dolar. Nah, jadi titik impas tuh kayak titik yang apa ya, titik minimal lah, titik minimal dalam satuan unit atau satuan dolar yang harus dicapai perusahaan untuk seenggak-enggaknya itu nggak rugi gitu. Jadi berapa sih unit yang dijual biar kita tuh nggak rugi gitu, berapa minimal yang dijual. Nah, ini kita dapat, ini titik impasnya adalah kita harus menjual minimal 500 unit. Nah, ini gimana cara carinya? Cara carinya adalah nih teman-teman ya. Biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Dapatkan 500. Nah, ini angkanya dari mana? Angkanya dari sini teman-teman ya. Ini biaya fasilitas atau biaya tetap tuh 2 juta. Terus harga jualnya kan 5.000 ya. Harga jualnya 5.000 sama biaya variabel itu 800 ini ya. Atau biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung 200. Seperti itu. Gitu teman-teman. Terus di sini tadi kan titik impas dalam satu unit itu kita minimal jual 500. Atau nih di sini bisa juga titik impas dalam satuan dolar. Jadi berapa dolar yang harus masuk ke dalam perusahaan dari penjualan agar kita tuh nggak rugi, agar nutup. Di sini jawabannya 250.000 ya, atau 2.500.000 dolar teman-teman. Itu. Nah, ini 2.500.000 dolar. Di sini didapatkan dari harga jual. Harga jual ini teman-teman ya. Di sini 5.000 dikali unitnya. Unit yang didapatkan tuh ini teman-teman. 500. Atau ini cara lainnya adalah biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Dibagi harga jual. Dapatkan sama ya teman-teman ya. Ini sama aja. Caranya sama dan juga hasilnya juga sama. Seperti itu. Oke, lanjut kita di permintaan nomor 3. Di sini nomor 3 itu diminta kita mau mencari tingkat penjualan. Tingkat penjualan yang diinginkan jika perusahaan merencanakan untuk meningkatkan biaya tetap sebesar 5%. Untuk meningkatkan kualitas produk dan tampilan dan mencapai laba sebelum pajak yang diinginkan sebesar 300.000. Jadi ini rencananya teman-teman ya. Berarti ini perusahaan mau merencanakan untuk menaikkan kualitas gitu, kualitas produk, mungkin tampilannya diperbagus, desainnya, kemasannya mungkin jadi rapi dan sebagainya. Yang mana itu meningkatkan biaya tetapnya sebesar 5%. Seperti itu. Dan menaikkan laba sebelum pajaknya itu tadi ya. Jadi 300.000. Nah, gimana cara carinya? Ini langsung aja. Di sini kita bagi jadi 2 tahap. Jadi angka pertama atau tahap 1 yaitu menghitung biaya tetap yang baru. Nah, jelas teman-teman ya, karena kalau kita mau meningkatkan kualitas produk itu kita harus meningkatkan biaya tetapnya, yang dimana ya kita pasti mempunyai biaya tetap yang baru. Nah, ini didapatkan dari biaya fasilitas dikali 100 plus tingkat persentase yang diinginkan. Nah, ini ya, biaya tetapnya itu awalnya 2 juta ya, 2 juta dikali sama 105%. Ini 105% itu didapatkan dari 100% ditambah dengan persentase baru yang diinginkan, yaitu di sini teman-teman ya. Nih, yaitu persentase yang diinginkan adalah 5%. Makanya ini 100 ditambah 5, jadi 105%. Seperti itu. Oke, di sini langkah 2 yaitu mencari tingkat penjualan. Nah, langkah 2-nya itu mencari tingkat penjualan ya, teman-teman. Nah, tingkat penjualannya itu ini adalah inti yang mau dicari, yaitu tingkat penjualannya. Nah, di sini tingkat penjualan minimum yaitu titik impas.
gitu. Nah, di sini bisa dicari dengan biaya tetap ditambah laba sebelum pajak dibagi margin kontribusi per unit. Nah, ini biaya tetapnya sebentar ya. Oh ya. Ini biaya tetap yang baru ya dimasukin teman-teman. Biaya tetap yang baru dimasukin ditambah laba sebelum pajaknya yang diinginkan yaitu $300.000. Itu dibagi sama margin kontribusi per unit. Dapatlah di sini. Oh, ternyata jika kita ingin menaikkan kualitas produk sehingga kita mempunyai biaya tetap yang lebih tinggi, itu kita harus menjual minimal sekarang 600, bukan lagi yang 500. Kan kalau 500 kan yang lama ya. Kalau sekarang baru. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Jika tarif pajak penghasilan perusahaan adalah 25%, jadi ceritanya mungkin ini tarif pajaknya baru teman-teman. Mungkin sebelumnya lebih rendah, mungkin 22% atau lain sebagainya. Jadi ini pemerintah itu menaikkan pajak teman-teman ya. Jadi lebih tinggi 20% ya. Nah, ini berapakah penjualan dalam satuan unit yang dibutuhkan untuk mencapai laba setelah pajak sebesar 150.000. Jadi berapa sih yang harus dijual dalam unitnya untuk mencapai labanya tersebut nih dalam labanya. Jadi perusahaan tuh pengen labanya tuh segini gitu. Pengen labanya segini karena pengaruh dari pajaknya itu 20%. Itu. Oke, jadi tinggal kita cari aja di sini cari cara-caranya biaya tetap ditambah laba yang diinginkan dibagi 1 min persentase pajak dibagi kontribusi per unit. Dapat hasilnya 550. Ini biaya tetapnya masih pakai biaya tetap yang lama teman-teman ya. Jadi kita asumsinya adalah ini tuh kita bukan mau mencari biaya tetap yang baru. Kan biaya tetap yang baru tadi yang ini teman-teman ya. Kita mau mencari ini. Jadi beda konteks teman-teman. Ini udah konteks nomor 3. Ini konteks 4 tuh kita konteksnya masih konteks awal. Jadi pakai biaya tetapnya yang 2 juta gitu. Oke, terus laba yang diinginkan kan 150.000 ya teman-teman ya. Dibagi dengan 1 min persentase pajak. Ini kenapa bisa jadi kayak gini ya teman-teman ya. Kenapa bisa jadi kayak gini? Itu karena kan 25% kan 0,25 itu 20% ya. Which is itu adalah persentase pajak yang baru gitu. Nah, dalam hal ini perusahaan kan pengen dapat laba ya, pengen dapat laba itu sebesar 150.000 gitu. Nah, 150.000 itu jika nggak ada pajak gitu. Nah, jika ada pajak 25%, maka laba sisanya itu adalah laba yang diinginkan 150.000 dikurangi dengan pajaknya ya teman-teman ya. Gitu, dikurangi dengan pajaknya. Maka jika pajaknya 25%, maka sisanya 95%-nya adalah itu keuntungan kitanya kan teman-teman. Gitu. Makanya di sini itu ada perhitungan kayak gini. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa mendalami lagi secara individu aja biar kita nggak terlalu lama di sini. Nah, itu aja ya teman-teman ya. Untuk praktikum pertemuan ke-7. Jika ada pertanyaan silakan bisa chat Japri ataupun di grup diskusi secara bebas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.